Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin tanggungan rizkinya ke semuanya. Kata dabbah, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dipilih untuk menggambarkan hewan yang bahkan berjalan di muka bumi ini dengan perut menempel di tanahnya. Dia melata. Maka pada hewan-hewan yang rendah semacam itu saja, binatang-binatang yang hina seperti itu saja, Allah menjamin rizki, pastilah maknanya apalagi kepada manusia, makhluk yang memiliki titah khusus untuk beribadah kepada Allah, diciptakan dalam sebaik-baik keadaan, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi menjamin rizki untuk mereka. Ini pula yang diungkapkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-79 ketika beliau mengatakan, walladzi yut'imuni wa yasqin. Sebuah kesadaran penuh, Allah lah zat yang memberi aku makan juga memberi aku minum. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Apalah hartanya itu, kata Nabi, selain dari makanan yang habis dia makan, pakaian yang usang dia kenakan, atau harta yang dia sedekahkan, maka pahalanya tetap baginya sampai kelak di akhirat. Maka inilah makna sejati dari rizki. Jangan sampai kita keliru memaknai rizki sebagai angka gaji. Jangan lagi kita keliru memaknai rizki sebagai berapa banyak angka-angka yang kita kumpulkan di dalam hidup. Tidak, sama sekali. Rizki seperti dikatakan oleh Nabi, apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, lalu pahalanya mengalir untuk kita. Maka hal ini menjadi sebuah pemaknaan bagi kita bahwa ada pembahasan dalam soal rizki ini adalah soal rasanya, bukan soal berapa banyak yang dikumpulkan. Kalau ada orang membanting tulang seumur hidupnya, memeras keringat, lalu terkumpul, katakanlah di dalam depositonya, di dalam simpanannya ada 100 triliun rupiah misalnya, lalu besok pagi dia mati. Rizki siapakah itu yang 100 triliun yang berasal dari pekerjaannya, yang dia banting tulangnya, peras keringatnya untuk menghasilkan semua itu? Bukan rizki dia. Boleh jadi rizki ahli warisnya, boleh jadi bahkan rizki musuhnya. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menyampaikan apa yang sudah ditetapkannya itu kepada siapapun yang telah dituliskan untuk berhak atasnya. Maka demikian pula rizki tidak selalu bermakna apa yang dipunya. Berapa banyak orang yang punya mobil tetapi dia sudah tidak kuat lagi naik mobil, atau sudah disarankan dokter untuk tidak usah naik mobil tetapi naik sepeda saja ke kantor. Betapa banyak orang yang bisa membeli ranjang yang empuk tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Betapa banyak orang yang bisa membeli makanan yang mahal dan lezat tetapi tidak bisa membeli rasa nikmat, menikmati rezeki Allah di dalam makanan itu. Lezatnya rezeki itu sudah dicabut sebagian dari mereka. Hatta bahkan makan yang gurih dilarang dokter karena kolesterolnya, makan yang manis dilarang dokter karena diabetesnya, makan yang asin dilarang dokter karena hipertensinya. Sebagian dari rezeki itu Allah cabut, Allah ambil dari kita, dan Dia maha kuasa atas semuanya itu. Rezeki bagi kita adalah sesuatu yang keluar masuk menjadi kenikmatan, lalu disebut rezeki berkah ketika kita lalu mentaati Allah. Semakin taat kepada Allah, semakin khusyuk di dalam ibadah, semakin bermanfaat bagi sesama dengan adanya rezeki itu. Maka bahkan dalam soal rezeki, tidak penting kita akan punya apa, kita bercita-cita memiliki apa, kita ingin merengkuh apa, meraih apa dalam dunia ini. Jauh lebih penting memikirkan jawaban apa yang kita siapkan atas semua rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Kita sering lupa, kalau kita dulu waktu kecil minta uang kepada ibu kita, Bu, minta uang 5.000. Apa jawab ibu pertama? Berupa pertanyaan.
Tanya ibu, untuk apa nak? Kita sering lupa ketika meminta kepada Allah, meminta rizki, meminta rumah, meminta mobil, kendaraan, meminta berbagai macam hal, kita lupa bahwa Allah juga bertanya. Dan pertanyaan Allah bukan cuma untuk apa. Pertanyaan Allah adalah untuk apa jelas, dan bagaimana engkau mengambilnya. Kalau engkau mengambilnya dengan jalan halal, pertanyaan belum selesai. Kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Itu akan masih ada pertanyaan berikutnya. Maka mempersiapkan jawaban pertanyaan sejak di dunia lebih penting. Apa yang kita punya sekarang, jawab sekarang juga. Ini untuk apa? Dinafkahkan dalam perkara apa? Menyiapkan jawaban sejak di dunia, insya Allah mengeringankan soal-soal tersebut dalam hisab kita kelak di akhirat. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, betapa berbahagia orang yang tahu bahwa berkurangnya hartanya, sedikitnya kekayaannya, berarti ringan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rizki dijamin, bahkan kata Imam Al-Ghazali, rizki itu, kalaupun engkau tidak tahu di mana rizkimu, rizkimu tahu di mana engkau. Kalau dia ada di langit, Allah perintahkan untuk turun supaya dapat bertemu denganmu. Kalau dia ada di dalam bumi, Allah perintahkan untuk muncul supaya bisa bertemu denganmu. Kalau dia ada di dalam lautan, Allah perintahkan untuk timbul supaya bisa berjumpa dengan semua itu. Allah gerakkan hatta sebutir garam yang telah menjadi rizki kita menemui kita dengan perjalanan yang jauh lebih dahsyat, menakjubkan. Dari sejak di dalam lautan bergeser ke pantai, masuk ke tambak, diangkut ke pabriknya garam, diangkut ke sana kemari, pasar satu ke pasar yang lain, gudang satu ke gudang yang lain, sampai di rumah kita dimasak oleh istri kita. Betapa jauh perjalanan garam itu untuk menuruti, untuk mentaati titahnya Allah dalam rangka mengasinkan lidah kita, memberi mineral ke dalam darah kita. Tetapi kita mungkin hanya berjalan dari ruang tidur, diketuk pintunya oleh istri kita, "Mas, sarapan sudah siap, silahkan makan." Lalu masuk ke ruang makan, lalu makan. Betapa digambarkan oleh lagu yang sangat indah ketika kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Hakikat rizki demikian. Rizki itu mendatangi kita lebih besar upayanya daripada upaya kita mendatangi rizki. Cicak itu hanya di dinding, hanya bisa merayap, diam-diam. Tetapi Allah lah yang membuat datang seekor nyamuk. Allah lah yang menjadikan seekor nyamuk yang telah dititahkan untuk menjadi rizkinya cicak datang kepadanya. Seperti itu putakillah. Lalu bagaimana dengan bekerja kalau begitu? Kita bisa keliru menganggap kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki kita, maka kita tidak perlu bekerja. Salah. Karena sesungguhnya bekerja adalah bagian dari ibadah. I'mal ala Daud syukran wa qalilan min ibadiy syakur. Kata Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ibadah ini, kerja ini adalah ibadah. Maka karena dia ibadah, dia harus itqan, profesional, dia harus ihsan, baik, bagus, lebih daripada yang diharapkan oleh pemberi kita kerja, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu, di mana Allah meletakkan rizki, semakin dia kejutan, semakin tanda kita orang berkata, kita orang bertakwa. Maksud saya, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu dijadikan jalan keluar dari masalahnya dan diberi rizki dari jalan yang tidak terduga-duga. Maka kita bekerja adalah bekerja, beribadah kepada Allah, di mana Allah meletakkan rizki, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ia kejutan, mudah-mudahan semakin pandai kita bersyukur. Dengan begitu, itulah rizki orang bertakwa. Seperti Sayyidatina Hajar, bagaimana dia berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah 7 kali lintasan, tetapi air Zam-Zam yang Allah karuniakan itu muncul, terbit, memancar dari kaki Ismail alaihissalam. Inilah hakikat kita bekerja untuk Allah, beribadah kepada Allah. Dan yakinlah dalam bekerja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau kita sebenarnya layak dibayar 100 juta, tetapi kita hanya membawa pulang bayaran 5 juta, kita sedang menabung 95 juta kebaikan di sisi Allah. Tetapi kalau kita bekerja sebenarnya hanya layak dibayar 1 juta saja, sementara kita mengambil take home pay kita 10 juta, kita sedang menabung 9 juta keburukan. Ini hakikat yang tidak berubah. Bekerja beribadah
Karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah letakkan rizki, itu karunia yang agung darinya untuk kita syukuri sepandai-pandainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.